Baiklah pemirsa, kami YouTuber Mitra Pendidikan akan menayangkan tentang kedatangan KDM atau Gubernur Jawa Barat ke lokasi bencana longsor Gunung Kuda sehingga menewaskan puluhan para pekerja tambang yang saat ini para korban masih dalam pencarian. Baiklah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak tayangan video kami berikut ini. Selamat menyaksikan. Anak-anaknya saya tanggung biaya pendidikannya sampai selesai SMA, bila perlu sampai perguruan tinggi. Pemprov menanggung mereka. Kehidupan keluarga yang ditinggalkan kita akan jamin sampai mereka kembali normal, misalnya punya suami lagi atau anak-anaknya punya kemampuan untuk membiayai keluarga. Jadi kalau recovery sosial saya pikir nggak ada problem, tetapi kan nyawa nggak bisa ditukar dengan recovery sosial. Tetapi yang paling penting adalah pengelola tambang harus bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa ini, baik kerusakan lingkungan maupun hilangnya nyawa orang. Dan nyawa orang yang hilang itu kan bukan hanya persoalan, dan ini bukan satu, jumlahnya sangat banyak. Untuk itu penambang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Karena peringatannya sudah dilakukan. Saya sendiri secara pribadi dulu sebelum menjadi gubernur sudah datang ke sini dan saya meminta langsung untuk dihentikan. Karena menurut saya waktu itu kok nggak memenuhi standarisasi pengelolaan tambang yang memiliki basic K3, dan ini memang kayaknya juga tidak punya inspektur tambang, tidak punya pengawas tambang, dan tidak punya ahli tambang gitu loh. Mungkin kalau tambang plastik mereka punya. Baik, jadi dari kronologi yang saya terima ya, dari laporan dari berbagai pihak, tentu saja ini kan adalah langkah kerja. Karena lingkungan kerja ini kan mereka menggunakan eskavator, ya. Kemudian, tetapi lihat dari faktanya di lapangan, mereka tidak ada SOP dan clearingnya dari mana sebagainya. Dia hanya mengumpul dari bagian bawah, sehingga SOP yang harusnya tadi di atas harusnya teralokasi aman dulu ini runtuh ke bawah. Ini kronologi singkatnya seperti itu. Dan itu ada 3 alat eskavator di situ. Dan di samping eskavator itu ada dampak yang ada sekitarnya untuk mengisi pasir-pasir itu. Inilah kronologi singkatnya, tapi titik yang mana tentu akan kita lakukan penyelidikan lanjut. Dan ini sudah kita lakukan, ada beberapa penyelidikan dan penyidikan yang kita hadapi. Sudah kita lakukan secara maraton dan ada 6 yang sudah kita lakukan penyidikan. Di situ kita pemeriksaannya sudah lengkap dan akan kita kembangkan lagi manakala ada apa aja isu bahwa tambang ini bersama ilegal, perizinannya ini dipertanyakan. Nah, jadi kalau dari segi administrasi surat penyerahan ini legal ya, legal, dan kami lihat dari administrasinya bahkan ada yang tahun 2002 dan nanti berakhirnya itu pada tanggal 5 bulan November 2025. Nah, ini yang berakhir. Tapi dengan adanya berbagai kejadian yang kita dapatkan ya, kemudian juga ada kejadian seperti ini. Tadi Pak Gubernur bersama koordinasi dengan Muspida tingkat 1 sudah menetapkan adanya pencabutan perizinan ya. Perizinan lokasi ini ada 3 yang menjadikan siup dari 3 PT, walaupun kita menuju salah satu pemiliknya itu sudah kita cabut semuanya. Ya, itu sudah jelas memang suratnya ada legal, tetapi sudah ada pencabutan tegas daripada. Baik Pak, tadi kan pencarian telah dimulai dari sejak pukul 7 pagi. Sebenarnya personel gabungan yang diterjunkan dalam proses pencarian pada saat ini berapa? Dari gabungan tadi informasi yang sudah kita sampaikan ini dari ada Pak Yusra dari Pak Dandim, Pak Sarnas, dan juga dari tim dari Polres dan Polda, itu kurang lebih 400 orang, ya 400 orang. Dan itu saat ini tetap masih bekerja, ya, tetap bekerja memantau situasi. Dan saat ini juga kita lihat juga mereka masih untuk evakuasi korban yang diinformasikan saat ini ada 11 ya. 11, tetapi dari hasil diskusi dengan kami ada 1 yang
memiliki identitas yang sama. Nah, kemungkinan 10 saja ini, dan kita akan lakukan untuk evakuasi ini. Semoga-moga dalam waktu dekat ya kita berdoa sama-sama agar bisa segera dievakuasi. Bapak. Jadi memang ini dari awal kita sudah lakukan himbauan bersama lengkap ya. Bahkan juga di polisian, tetapi memang ini ruang daripada pemetaannya ini banyak akses kecil yang bisa masuk. Tetapi di lokasi yang betul-betul evakuasi hampir tidak ada. Jadi radiusnya jauh daripada keselamatan kalau terjadi apa-apa. Jadi silakan dilihat dari jauh boleh, tetapi kalau untuk mendekat kita sudah ada tim untuk bisa mendekati. Aman insya Allah. Baik, Bapak, terima kasih banyak dari pihak kepolisian. Mungkin izin Bapak untuk Basarnas. Selamat siang, Pak. Sejauh ini mungkin boleh dijelaskan sudah ada berapa korban yang ditemukan oleh pihak tersebut? Kemarin kita tim SAR gabungan semua sudah ada 14 yang memang di sini memang ada perbedaan sih kemarin kami tulis katanya 20 karena yang 2 itu ada yang di rumah sakit Mitra Tunggal, tapi kalau dari unsur sini ada yang di rumah sakit Tanjung Sudir, kemudian yang tadi termasuk tadi dan atau ini pun ada perbedaan karena ada 2 nama yang sama, cuma alamatnya yang berbeda. Kita akan cek dan ini memang kita fokuskan di 2 website, website A dan B, Barat dan Barat yang bekerja. Dan kita menemukan safety officer nanti kita akan mulai lagi pukul 12. Sebenarnya kita tidak bisa memastikan karena data kita kami untuk membantu. Kita tadinya bilang 8, ternyata sudah 2. Kami belum bisa memastikan berapa yang keluar dari korban Strategi dan juga sampai kapan ada proses pencarian? Oke, untuk strategi kita masih di 2 website ya. Yang website official termasuk pengerahan itu kita karena itu yang paling efektif adalah bulan. Kemudian untuk SOP kami 7 hari, termasuk dari insiden komander juga sudah terkait soal penanggulangan 7 hari. Terima kasih Pak. Itu dari salah satu gabungan personel dalam mengamankan atau juga membantu evakuasi korban itu. Dari pihak TNI sendiri dalam insiden ini menerjunkan berapa personel, Pak? Baik, dari pihak TNI sendiri kita menerjunkan kurang lebih 75 orang, di mana terdiri dari Kodim, termasuk jajaran bagian dari Korem, termasuk juga dari Nanas. Sejauh ini ada distribusi. Kalau tantangan saat ini tentunya berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin pada saat kita masuk, masyarakat itu sudah masuk ke lahan dan mendekat ke arah tanah longsoran yang saat ini sedang dievakuasi ataupun dikerjakan untuk pencarian korban. Namun pada hari ini kita juga sudah mengantisipasi, tadi pagi sudah kita aplikasikan secara bersama, kita satukan, kita bentuk area-area di mana zona merah, zona kuning, dan zona hijau.